Nah, jadi untuk sekarang ini aku mau jelasin pertama itu dari fungsinya DNA dan RNA. Nah, jadi untuk DNA sendiri itu dia tuh perannya itu membawa informasi genetik. Nah, yang dimaksud informasi genetik itu dia itu membawa sel induk kepada sel turunannya atau sel selanjutnya atau sel turunannya. Nah, itu jadi misalkan dengan faktanya saja seorang ibu menurunkan selnya kepada anaknya. Nah, itu yang berperan itu DNA. Kemudian kalau RNA sendiri dia perannya itu menyimpan. Nah, penyimpannya bagaimana? Dia itu menyimpan cadangan. Nah, menyimpan cadangan selnya tersebut. Nah, jadi tidak semua sel yang diberikan oleh ibu tersebut akan diberikan kepada anaknya. Nah, jadi itu perannya RNA itu di situ. Nah, yang tadi kan sebelumnya aku jelasinnya bagaimana DNA sama RNA itu perbedaan secara garis besarnya. Nah, jadi sekarang aku mau kasih tahu perbedaan selanjutnya. Nah, kalau dikatakan tadi RNA itu kan sebagai penyimpan cadangan selnya tadi dari sel induk kepada sel turunannya. Nah, selain itu RNA itu perannya juga untuk mensintesis protein yang di dalam sel. Nah, tapi kalau bedanya RNA dengan DNA, kalau RNA itu mensintesis protein, kalau DNA itu dia sebagai bahan bakunya untuk RNA untuk disintesis. Jadi bahan bakunya itu berasal dari DNA, kemudian disintesis oleh RNA itu. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ini aku mau bahas tentang bagaimana jangka waktu, nah atau bertahannya antara DNA dan RNA. Nah, jadi yang pertama itu kalau DNA itu sendiri kan dia yang aku bahas tadi kan dia bagaimana dari memindahkan sel dari sel induknya pada sel turunannya atau sel anaknya itu tersebut. Nah, selain itu kalau dengan kata lain kalau aku ngomong begitu kan DNA itu bisa dikatakan permanen. Nah, permanen yang dimaksud adalah dia akan selalu ada di tubuh kita, yaitu makhluk hidup, selama kita masih beraktivitas, masih bekerja, masih melakukan kegiatan semacam itu. Sedangkan RNA itu belum tentu ada dalam tubuh kita setiap saat. Nah, karena apa? Karena RNA itu mudah terurai, jadinya dia mudah hilang dan mudah ada lagi. Jadi yang untuk keempat ini, aku mau bahas tentang kadar. Nah, kadar itu sendiri bisa dikatakan sebagai jumlah, hasil, atau hal lainnya yang bisa dikatakan sebagai gabungan atau beberapa dari atau jumlah dari sebuah zat. Nah, ini sini yang aku pengen maksud itu DNA dan RNA. Nah, untuk DNA sendiri dia sifatnya tetap. Jadi kadarnya DNA dalam tubuh itu tidak akan berubah meskipun ada situasi kondisi apapun selama kita tuh masih beraktivitas, masih melakukan kegiatan dan masih berdinamika, berproses dalam kehidupan kita. Nah, itu tidak hanya untuk manusia saja tetapi makhluk hidup juga. Nah, kenapa tetap? Walaupun kita tahu tadi bahwa DNA itu menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh RNA untuk disintesis jadi bukan protein. Nah, itu walaupun begitu bukan berarti DNA kadarnya akan berkurang. Nah, justru tetap. Sedangkan RNA itu walaupun dia tidak sebagai penghasil atau bahan baku menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh dia ketika mensintesis protein, justru dia yang mengalami pengurangan. Jadinya jumlah kadar yang dimiliki oleh RNA tidak akan pasti. Jadi bisa naik turun, tidak akan konstan. Sedangkan DNA konstan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi informasi dan ilmu yang aku sampaikan tadi moga-moga bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa. GBU and PAM.